Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan berbagi cara membuat buras yang direbus di panci presto. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur burasnya itu kelihatan sangat lembut. Terus bagian luarnya seperti ini, mengkilat. Dan bagian tengahnya, teman-teman bisa lihat teksturnya juga sangat lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama, di sini kita akan aron dulu berasnya. Di sini saya pakai 1700 ml santan. Santannya dari 1 butir kelapa yang ukuran besar. Jika pakai yang ukuran kecil, bisa pakai 2 butir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Isi sendoknya itu tidak terlalu penuh dan tidak terlalu datar juga. Dan tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Kita masak santannya menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk agar santannya tidak pecah. Masak santannya hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkan 1 kg beras yang sudah dicuci bersih dan berasnya sudah kita tiriskan. Kita aron menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak lengket di panci atau di wajan. Kita masak hingga santannya menyusut. Jika santannya sudah menyusut seperti ini, apinya kita kecilkan agar tidak cepat gosong. Kita masak terus hingga semua santan benar-benar menyerap ke dalam beras. Nah, jika sudah seperti ini, kecilkan apinya pakai api yang paling kecil di kompor teman-teman. Kemudian kita tutup dan kita biarkan hingga kira-kira 5 menit. Tapi sambil kita diamkan, sesekali kita harus aduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah saya aduk, saya tutup lagi agar nasinya sedikit tanak. Setelah saya diamkan selama 5 menit, ini saya aduk lagi agar bagian bawahnya tidak gosong. Dan setelah saya aduk, saya matikan kompor, kemudian saya biarkan nasinya hingga hangat. Setelah nasinya sudah hangat, saya pindahkan ke wadah seperti ini, kemudian kita akan cetak. Nah, cetakannya saya pakai model yang seperti ini. Adapun tongkat kayunya saya pakai untuk ngeluarin nasinya dari cetakan. Cara mencetaknya sangat mudah banget. Teman-teman bisa lihat detailnya seperti di video. Setelah sudah penuh cetakannya, kita tekan-tekan agar sedikit padat. Kemudian, siapkan piring atau siapkan tempat, lalu nasinya kita keluarkan dari cetakan. Jika teman-teman tidak punya cetakan seperti ini, teman-teman boleh pakai pipa paralon. Adapun cetakan yang saya pakai ini saya tidak beli. Cetakan ini dari tempat benang bordir. Saya minta ke tukang bordir karena di sana banyak banget daripada dibuang. Jadi saya minta untuk dipakai cetakan buras seperti ini. Nasinya kita cetak agak banyak, kemudian kita akan sekaligus bungkus. Nah, ini sudah agak banyak saya cetak, selanjutnya kita akan bungkus. Di sini saya sudah siapkan daun. Daunnya pastikan teksturnya sudah lentur agar tidak mudah robek pada saat dipakai membungkus. Adapun cara membungkus burasnya seperti ini. Ambil 1 nasi yang sudah kita cetak, kemudian kita bungkus dengan daun dengan cara kita gulung-gulung, detailnya seperti di video. Lalu bagian pinggir kiri kanannya kita lipat. Pada saat kita lipat, pastikan ujung sama ujungnya ketemu. Kemudian kita tekan-tekan dan kita padatkan. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, saya akan memberi contoh cara membungkus buras jika tidak punya cetakan. Nah, di sini cukup pakai takaran sendok makan saja. Ambil 2,5 sendok nasi yang sudah kita aron. Jika daunnya agak kecil, nasinya cukup 2 sendok makan saja. Kemudian kita bungkus dan gulung nasinya. Bagian ujung daun kita tekan agar tekstur nasinya jadi padat. Setelah nasinya sudah terasa padat, kita gulung daunnya seperti ini.
Kemudian bagian ujungnya kita lipat dan kita hentakkan beberapa kali agar tekstur nasinya jadi rapi. Kemudian kita lipat dan kita balik sebelahnya, kita hentakkan lagi. Lalu daunnya kita lipat juga. Pastikan ujung daun ketemu. Lalu kita padatkan dan kita rapikan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil bungkusannya sama kalau kita pakai cetakan. Lakukan hal yang sama hingga semua nasi selesai kita bungkus daun. Nah, ini sudah selesai semua saya bungkus. Selanjutnya saya akan siapkan prestonya. Di sini saya akan didihkan air terlebih dahulu di panci presto. Pada saat kita didihkan air di panci presto, prestonya tidak usah ditutup. Sambil kita didihkan airnya, kita akan ikat burasnya. Ambil 2 buras, kemudian ambil juga tali rapia. Untuk talinya, jika teman-teman punya alternatif lain selain tali rapia, boleh pakai tali tersebut. Tapi karena di sini saya tidak punya alternatif lain selain tali rapia, jadi mohon maaf saya ngikat masih menggunakan tali rapia. Pada saat ngikat bagian ujungnya, kita lilit 2 kali dan kita ikat agak erat. Adapun bagian tengahnya, ikatannya jangan terlalu erat karena biasanya pada saat kita rebus nasinya akan mengembang. Jadi, pada saat kita ngikat burasnya, pastikan bagian ujung kiri kanannya kita ikat agak erat, agar pada saat kita rebus burasnya, ikatannya tidak lepas. Adapun detail cara mengikat burasnya, teman-teman bisa lihat di video. Nah, setelah ikatannya sudah rapi, ujungnya kita ikat. Burasnya seperti ini jadinya setelah kita ikat. Nah, ini sudah selesai semua saya ikat dan hasilnya ada yang panjang dan ada yang pendek karena saya sesuaikan dengan daunnya. Selanjutnya, burasnya kita akan rebus. Air yang sudah kita masak tadi sudah mendidih, apinya kita kecilkan agar uapnya tidak mengenai ke tangan. Kemudian kita masukkan burasnya ke dalam presto. Sebenarnya presto saya ini tidak muat untuk dipakai merebus 1 kg, tapi saya tetap paksakan saya masukin semua burasnya saja. Jadinya seperti ini, prestonya terlalu kepenuhan. Saya rapikan burasnya agar bisa muat prestonya karena di bagian bawah susunannya kurang rapi. Airnya saya ambilin sebagian karena ini terlalu penuh. Nah, airnya sebanyak ini dan ini kelihatan sudah tidak terlalu penuh. Selanjutnya saya akan tutup prestonya karena airnya agak panas maka agak susah kita tutup, jadi bagian atasnya saya lepas, kemudian saya tekan lalu kita tutup hingga bunyinya klik. Setelah tutup prestonya sudah rapat, saya pasang lagi kantup bagian atasnya. Kemudian saya masak menggunakan api besar. Jika panci prestonya sudah mulai berdesis seperti ini, itu pertanda airnya sudah mau mendidih. Dan jika masih berdesis seperti ini, kita belum mulai berhitung ya. Kita tunggu hingga airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, bunyi prestonya berubah seperti ini. Dan jika airnya sudah mendidih, bunyi prestonya sudah berubah seperti ini, kita mulai berhitung 1 jam ke depan kita rebus burasnya. Tapi beda merek presto, beda juga bunyinya di saat sudah mendidih, jadi kenali presto masing-masing. Jika airnya sudah mendidih, apinya saya kecilkan, saya rebus menggunakan api sedang agar airnya tidak cepat menyusut. Setelah saya rebus selama 1 jam, apinya saya matikan. Pada saat api kita sudah matikan, tutup panci presto jangan langsung dibuka, biarkan hingga uapnya keluar semua, baru boleh kita buka tutup pancinya. Setelah kita diamkan beberapa saat, saya angkat-angkat bagian kantupnya. Nah, ini sudah tidak ada lagi uap yang keluar, berarti tutup panci presto sudah boleh kita buka. Nah, seperti ini burasnya, sudah matang. Selanjutnya, burasnya kita angkat atau kita keluarkan dari presto.
Nah, teman-teman pasti ada yang bertanya, airnya masih ada nggak? Karena kita ngerebusnya 1 jam. Jadi, teman-teman lihat hingga selesai semua saya angkat burasnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat airnya masih ada kan? Tapi sisa sedikit. Ini terjadi karena isi prestonya terlalu penuh, sehingga burasnya lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Selanjutnya, burasnya kita tiriskan dulu dan kita biarkan hingga dingin. Karena buras di saat masih panas, teksturnya masih agak lembek. Jadi burasnya kita biarkan dulu hingga dingin baru boleh kita buka. Setelah sudah dingin, seperti ini hasil burasnya. Pembungkusnya saya akan buka agar teman-teman bisa lihat tekstur dari burasnya. Burasnya seperti ini, teman-teman bisa lihat teksturnya sangat lembut banget. Adapun tips merebus buras dengan presto, pertama kita didihkan air terlebih dahulu. Setelah air di presto sudah mendidih, baru kita masukkan burasnya. Perbandingan air dengan burasnya harus sama banyak sehingga airnya tidak menyusut atau tidak kehabisan seperti saya tadi. Adapun cara mengetahui perbandingannya, air yang sudah kita didihkan, kita pindahkan ke wadah lain, kemudian kita tata buras ke dalam presto hingga setengah. Kemudian air yang sudah kita didihkan, kita masukkan kembali ke dalam presto. Kita isi airnya hingga penuh prestonya, tapi jangan terlalu kepenuhan ya. Nah, itu tadi cara merebus buras dengan panci presto beserta tipsnya. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.